Bincang Sejiwa, menumbuhkan karakter dan kebajikan, cerdas bermedia untuk kebaikan dengan menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda. Setiap minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejiwa. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Cabai lidi ya, karena kalau lidi itu hanya sendirian, tentu saja dia tidak akan bisa bekerja sama dengan banyak orang, membersihkan hal-hal yang memang berat ya, sesuatu yang menjadi masalah di dunia digital gitu ya. Maka ya saya rasa Bincang Sejiwa ini merupakan salah satu cara untuk mendorong, mendukung dan kemudian menyebarkan gagasan tentang literasi digital ini. Dan akan sangat sayang sekali bahwa kapitalisasi intelektual yang sudah diberikan oleh para dosen yang bergiat di bidang ilmu komunikasi, tentu saja kebetulan saya juga dosen di bidang ilmu komunikasi, ngajar juga, itu sangat kami merasakan sungguh-sungguh sangat penting gitu ya, sehingga nanti masing-masing pihak yang terlibat itu sungguh-sungguh bisa mempergunakan materi ini untuk katakanlah pekerjaan-pekerjaan atau karya-karya atau tugas-tugas yang dia miliki gitu. Seperti saya misalkan, lalu kemudian saya akan mengajarkan juga bagian bagaimana digital skill. Kalau saya yang sebelumnya kan saya mengajar filsafat komunikasi ya, etika komunikasi, sehingga lebih pada digital ethics yang kita bahas. Ini menjadi mata kuliah tersendiri gitu ya. Bagi dosen ini tentu materi-materi ini sangat membantu, memberikan pelatihan, membuat simulasi yang kemudian kita mengharapkan nih anak-anak muda itu dengan dia tercerahkan, lalu kemudian dia bisa mengedukasi sesamanya. Saya rasa ini yang penting. Karena tadi persis kata Mas Gilang ya, kalau orang tua mengedukasi anak-anak, ini anak-anaknya udah lebih pintar gitu ya. Artinya anak-anak udah lebih pintar daripada orang tua. Orang tua tetap perlu diedukasi oleh mereka yang sudah punya pengalaman, paham, sehingga ada semacam digital parenting, misalkan digital safety. Orang tua kadang-kadang nggak sadar itu, bahwa lewat gawe privasi anak-anak kita atau anak-anak kita bisa kemudian mendapatkan semacam persoalan gitu ya. Nah ini jadi artinya kalau kita ingin sungguh-sungguh dunia digital ini saat ini kan sudah menjadi bagian dari hidup kita, hidup anak-anak kita, dan sesuatu yang tidak terpisahkan. Jadi dunia digital ini menjadi, mungkin ada beberapa orang mengatakan ini dulu disebut dunia maya, tidak nyata gitu. Sebenarnya dunia maya yang kita hadapi itu ini sesuatu realitas yang sesungguhnya gitu, karena apa yang kita lakukan di dunia maya itu berkorelasi dengan apa yang terjadi di dunia nyata. Jadi sebenarnya ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan ya, makanya juga dalam konteks pendidikan ini sangat perlu integrasi ini, karena saya khawatir misalkan di dunia pendidikan seperti kata Mas Gilang tadi, bisa jadi sekolah itu mendidik anak dalam konteks sebuah dunia yang terpecah. Jadi kalau di sekolah ngajarnya di dunia nyata, anak-anak nggak boleh bawa gadget, handphone nggak boleh dipakai, alat-alat teknologi nggak dipakai, tapi begitu keluar anak-anak memakainya dan nggak ada yang ngontrol. Nah tentu kekhawatiran terbesar adalah bahwa antara individu dengan gawe itu kan nggak ada guru, nggak ada orang tua, nggak ada polisi, nggak ada polisi cyber di situ gitu ya. Mereka bisa melakukan banyak hal, tentu sekarang dengan adanya teknologi bisa jadi ada polisi cyber gitu. Tetapi anak-anak atau individu itu sendirilah yang harus diperlengkapi sarana-sarana, mulai dari cara berpikir, kesadaran-kesadaran etis, lalu kemudian digital skills, termasuk di dalamnya memahami bahwa dunia digital itu sangat mudah dimanipulasi karena dari unsur-unsur atau istilahnya nature-nya, kalau saya agak susah menerjemahkan ya, nature-nya digital itu manipulatif gitu. Karena ini kan hanya bit ya, kalau kita lihat itu, ini kayak lampu-lampu kecil yang nyala bareng-bareng gitu kan, kalau kita lihat sampai detailnya. Dan ini menimbulkan persoalan hak cipta, misalkan masalah foto. Sekarang ini kalau dulu masih foto yang dicetak gitu kan, kita bisa tahu ini foto karyanya siapa. Sekarang di dunia digital kita nggak ngerti lagi. Gambar dan tulisan nggak ada kaitannya, nggak ada hubungannya. Video apalagi sekarang ya, sudah ada program yang bisa membuat video, lalu kemudian suaranya itu
kayak persis suara saya, videonya kayak video saya gitu. Tetapi sebenarnya itu bukan suara saya, bisa dimanipulasi. Jadi memahami nature atau ciri-ciri perangkat digital ini dan kemudian ini dampaknya apa, misalkan kalau semua hal itu gampang dimanipulasi, maka kita konsekuensinya tidak boleh otomatis langsung percaya begitu saja atas informasi media yang diberikan. Nah, di Indonesia ini yang lebih berat adalah mungkin tantangan literasi digitalnya ini gabungan antara pseudoscience dan pseudo-teologi menurut saya. Lalu dalam konteks hoax, pandemi COVID misalkan, itu selalu ada unsur-unsur kitab suci, dasar-dasar sakral yang dipakai acuan gitu, seolah-olah ini kemudian menjadi rujukan utama yang kemudian bisa orang melakukan tindakan atau sikap. Padahal dunia digital ini kan mempengaruhi cara kita berpikir dan bersikap di dunia nyata. Kalau kita nggak punya pemikiran dan sikap yang tepat dan anak-anak kita atau kita sendiri tidak memahami realitas itu secara sesungguhnya, wah ini membahayakan sekali dan kita akan sulit memaknai pengalaman, memaknai itu nggak bisa. Karena apa? Kita memahami faktanya saja nggak bisa gitu. Kalau hal yang harusnya kita pahami dengan baik itu kita tidak memahaminya, misalkan ini fenomena COVID gitu ya, kemudian sekarang ini ada varian Delta sebutnya gitu. Nah kalau kita nggak memahami benar-benar varian atau fakta-fakta yang seperti ini, atau kalau kita ngomong, wah ilmuwan itu ngomong kosong, banyak tipu-tipu, nggak benar, itu hanya semacam istilahnya apa, ya mafia-mafia tertentu ya, lalu kemudian teori konspirasi. Nah ini kan mengaburkan kenyataan bahwa di kiri kanan kita itu korban semakin banyak gitu. Nah ini kan membahayakan sekali. Jadi saya rasa kebersamaan, jadi Japilidi ini bisa menyebarkan semuanya dan ini perlu di-endorse, didukung oleh siapapun, karena bagi saya hal ini sangat penting sekali. Di Indonesia ini hampir sebagian besar ya anak Indonesia itu mengakses, dan kita yang penggunaan gadget atau manfaat internet itu paling besar juga ya, cukup besar data-datanya, itu akan mempengaruhi kehidupan gitu. Apalagi hoax kesehatan itu mengerikan. Banyak berita-berita tentang medikasi yang sebenarnya itu bertentangan dengan nalar gitu ya. Artinya gini, maksud saya, cara orang menarik kesimpulan dari sebuah fenomena atau pengalaman itu ngawur gitu. Hanya satu kasus, seseorang minum obat, lalu kemudian dia merasa sembuh, sehat, lalu itu di-share ke semua orang, seolah-olah itu kemudian berlaku bagi semua orang. Ya, jadi hanya kasus-kasus tertentu. Ini kan kesalahan logis ya. Dari sesuatu yang sangat partikular, kita itu nggak bisa menarik kesimpulan universal. Ini kan basic di dalam itu tadi, digital skills gitu. Jadi bagaimana logika kita bermedia itu berpengaruh besar bagaimana nanti kita mengambil sikap gitu. Kalau keliru, waduh itu nyawa dan jiwa kita. Jadi sekali lagi saya ingin menekankan bahwa untuk menyebarkan perangkat-perangkat baik ini memang dibutuhkan kolaborasi. Dan saya rasa Bincang Sejiwa, lalu kemudian dengan cara ini, lalu kemudian kita didengarkan oleh banyak orang, mereka kemudian mencari sumber-sumber informasi yang valid dan bagus, dan ini bisa menjadi alat yang baik bagi setiap individu untuk mengambil keputusan ketika dia memperoleh informasi. Karena literasi digital itu pada akhirnya kan individu dapat mengambil sebuah keputusan dan sikap yang tepat berdasarkan informasi-informasi yang diolah. Itu salah satu dimensi tujuan literasi digital ya, selain tentu saja kreatif mempergunakan, tetapi pada intinya individu itu harus mengambil sikap. Oh ini benar atau tidak. Oh ini sebenarnya bisa dilakukan atau tidak. Jangan sampai gara-gara informasi yang keliru masyarakat kita jadi sakit. Nah ini membahayakan sekali Mas Dika. Bincang Sejiwa, menumbuhkan karakter dan kebajikan, cerdas bermedia untuk kebaikan dengan menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda. Setiap minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejiwa. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya.